Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Akademisi Ubaidillah Badrun menuding Joko Widodo menikmati uang hasil korupsi proyek kereta cepat WUS. Ia berani mengungkap hal itu usai menelusuri aliran uang yang diduga hasil korupsi dari proyek strategis nasional, termasuk korupsi pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hasil korupsi dari proyek ini fantastis, hingga 510 triliun rupiah. Ubaidillah juga menduga sebagian uang itu masuk ke kantong sejumlah pejabat, termasuk mengalir ke Solo. Cara seluruhnya sepanjang kekuasaan Jokowi sampai awal Prabowo ini itu menghabiskan sekitar 1.515 triliun. Saya telusuri di PPATK itu ternyata yang dikorupsi dari 1.500 lebih itu sekitar 510 triliun. Jadi 36% dari proyek strategis nasional itu dikorupsi. Dan itu masuk ke semua pejabat. Diduga kuat juga masuk ke Solo. Jadi bayangkan 30. Di sisi lain, Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi yakin Joko Widodo membangun proyek kereta cepat untuk kemajuan rakyat Indonesia. Meski demikian, ia juga mendukung proses penegakan hukum jika terbukti ada korupsi di proyek ambisius tersebut. Permasalahan hukum silakan diproses hukum. Dan pihak-pihak yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab. Tapi saya yakin 100% Pak Jokowi merencanakan dan mengeksekusi program BUS ini memang betul-betul untuk kemajuan Indonesia. Beban utang proyek kereta cepat yang mencapai 116 triliun rupiah membuat publik curiga ada dugaan korupsi di dalamnya. KPK pun mengaku sedang menelaah ada atau tidaknya korupsi dalam proyek kereta cepat tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Benarkah Jokowi kecipratan jatah proyek kereta cepat? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun dan Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan. Selamat sore Bang Ubed, Bang Andi, apa kabar? Selamat sore David. Selamat sore, saya ke Bang Ubed terlebih dahulu. Bang Ubed, Anda mengatakan diduga hasil korupsi proyek ini ada yang mengalir ke sejumlah pejabat dan ke Solo. Dari mana Anda mendapatkan informasi ini dan apa saja yang Anda telusuri? Jadi pertama itu kan data dari PPATK, nanti PPATK bisa bercerita ya saya kira bahwa dari seluruh proyek strategis nasional itu ada indikasi yang sangat kuat 36% dari seluruh proyek strategis nasional itu telah dikorupsi. Nah, datanya itu memang dana yang 36% itu hampir lebih dari 500 triliun ya. Itu ada transaksi ditemukan, nomor rekeningnya sudah dideteksi, misalnya ada ASN ya. Kemudian ada politisi di dalam, termasuk politisi itu banyak ya. Ada ya semua di politisi itu di lapisan elit semuanya gitu. Kemudian termasuk dia di beberapa parlemen dan lain-lain. Saya kira itu sangat mudah sebenarnya ditelusuri oleh PPATK. Nah, karena angkanya sangat besar menurut saya dengan jumlah 36%, itu perlu PPATK untuk menceritakan kepada publik atau KPK melakukan proaktif investigation terhadap korupsi yang besar itu. Karena 36% itu angka yang sangat besar, jauh lebih koruptif dibanding Orde Baru. Orde Baru itu 30% di masa itu, meskipun kita juga mengkritik padahal sangat besar ya pada saat Orde Baru 30% dari APBN itu ya. Baik. Ini baru dari proyek strategis nasional saja itu 36%. Belum dari APBN yang lain yang digunakan. Jadi menurut saya negara ini sudah sangat kleptokratif, sangat sakit. Karena itu perlu dibongkar sebetulnya. Ya persoalan kereta cepat ini menjadi pintu sebetulnya untuk membongkar dugaan kuat dari markup yang harga per kilometernya
dibanding di Shanghai bisa sampai 300% begitu ya naiknya, karena 17 juta dolar per kilometer dibanding 52 juta dolar. Bang Ubed, mohon maaf saya potong, tapi Anda mengatakan ada aliran dana ini mengalir ke Solo. Apakah Anda mendapatkan datanya? Mungkin jumlahnya barangkali, kemudian kemana saja alirannya, rekeningnya seperti yang tadi Anda sebutkan? Ya, itu saya kira itu otoritas detailnya ada di lembaga yang resmi ya. Otoritas detailnya. Saya tidak bisa kemudian mengungkap secara detail di media ini, karena itu udah area hukum ya. Kalau kemudian ada dugaan kuat bahwa uang korupsi yang 36% itu menyebar kemana-mana, itu kan bisa ditelusuri. Nah, itu yang berwenang itu adalah KPK, bukan saya bukan penyidik, saya bukan ketua lembaga yang punya otoritas untuk itu. Baik. Jadi tanda-tandanya itu sudah diungkapkan sebetulnya dengan tadi yang saya katakan, ada yang masuk ke ASN, ada yang masuk ke rekening politisi. Nah, politisi kan banyak tuh, dari istana sampai parlemen tuh politisi. Jadi ya termasuk politisi itu ada di mana? Ada di mana-mana, termasuk di Solo dan lain-lain. Jadi saya kira banyak ya ruang kemungkinan. Saya kira itu ya. Baik, saya garis bawahi. Bang Andi, tanggapan Anda? Ya, kalau tanggapan saya, apa dikatakan Mas Ubed ini seperti kaset rusak yang selalu diulang-ulang oleh Mas Ubed. Ya, tapi kan dia nggak punya bukti. Di mana ada buktinya itu? Ya, kalau kita bicara yang selalu, memang dengan kasus-kasus ini seksi ya untuk menuduh Pak Jokowi itu terlibat dan sebagainya. Kita kan perlu data dan faktanya itu. Dan selama ini kalau kita bicara dengan kereta cepat ini kan selalu diaudit. WTP pula kan, yang pertama itu sudah WTP oleh BPKP. Dan yang ketiga untuk China itu juga ada auditnya. Ya, kemudian kalau kita lihat itu ada perjanjian yang ditandatangani konsorsium tersebut, yaitu Zero Corruption on State. Ya, untuk undang-undang anti korupsi itu sangat berat, apalagi untuk China, mereka bisa dihukum mati untuk itu. Ya, kalau apa dikatakan, mungkin ini rasa satu kekecewaan lah ketika Pak Prabowo mengatakan untuk urusan kereta cepat itu saya bertanggung jawab, saya akan melanjutkan seperti itu. Mungkin pihak sebelah kan berharap tidak ada kelanjutan ini, dan ini jadi bukti bahwa terjadi perpecahan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu mereka kecewa lah untuk itu. Yang jelas, apa yang dilakukan oleh KPK ya dari awal bulan Januari sampai sekarang, apakah ada temuan-temuan? Tidak ada temuan-temuan. Ini sudah berapa? Udah 11 bulan gitu. Jangan dipaksa untuk KPK itu ya mengintervensi atau mereka lakukan. Kalau kita bicara hukum, kita kedepankan supremasi hukum, tapi jangan menggiring opini seolah-olah bahwa Pak Jokowi terlibat dalam hal-hal seperti itu tanpa ada bukti yang nyata. Begitu, David. Oke, baik. Bang Ubed, KPK kan mengatakan tadi akan mendalami. Nah, sekarang juga mungkin prosesnya masih berjalan. Bang Ubed juga mendukung bahwa apa yang dilakukan KPK ini menjadi pintu masuk terkait masalah yang ada di proyek kereta cepat. Ya, jadi saya kira saya memberikan dukungan kepada siapapun yang melakukan upaya untuk membongkar praktek korupsi, termasuk pada KPK yang melakukan penyelidikan terhadap kasus kereta cepat. Nah, kalau kemudian penyelidikan itu menemukan data-data, ya diungkap aja kemana aja tuh uang korupsi itu. Karena kan tanda-tandanya sebetulnya bisa ditelusuri. Pertama dari markup yang naik 300% itu. Kemudian dari cost of run yang nilainya hampir kurang lebih 20 triliun misalnya. Itu bisa dilihat tuh. Kemudian di situ kan ada pembebasan lahan. Nah, kemudian bagaimana transaksi mereka. Nah, menurut pola yang ditemukan penelusuran saya di informasi di PPATK itu memang ada yang sudah menerima uang itu, tapi konteksnya PSN ya. PSN ini bisa WUS, bisa yang lain. Nah, dalam konteks korupsi PSN itu, yang 36% itu ada yang menerima uang
baik ASN maupun politisi yang kemudian itu sudah dibelikan aset. Nah, asetnya kan bisa tertelusuri itu sebetulnya transaksi-transaksinya. Oke. Nah, apakah kemudian ada temuan dari PPATK itu nomor rekening apa yang dibelikan aset dan seterusnya. Sebetulnya PPATK pun. Cuman ini KPK mesti melakukan meminta kepada PPATK data detailnya. Baik. Supaya tahu sebetulnya korupsi seperti apa gitu. Baik. Begitu, Mas. Baik, Bang Andi, tadi yang disebutkan Bang Ubed ini bisa menjadi indikasi awal adanya markup, kemudian juga adanya temuan bahwa mengalir ke sejumlah pejabat dan politisi. Ini kan bisa menjadi pintu masuk, bukan tidak mungkin. Ini juga mengalir ke orang-orang dekatnya, katakanlah Pak Jokowi misalnya. Ya, David, kalau kita menegakkan supremasi hukum, kita dukung penuh. Pak Jokowi pun mendukung penuh untuk itu. Tugas-tugas KPK memang kita akan dukung penuh. Ya, yang jelas KPK sudah berjalan, yang melakukan sudah 11 bulan nih dari Januari sampai sekarang. Apakah ada temuan-temuan itu kan kita juga nggak tahu ya. Ini kan yang dibicarakan Bang Ubed ini adalah PSN, bukan bicara WUS ya. Ini PSN secara keseluruhan. Silakan saja ya dicek satu persatu untuk masalah PSN itu. Tapi jangan menspesifikasi bahwa ini adalah program dari kereta api WUS yang sehingga beritanya sangat bombastis. Jadi untuk itu apapun yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum itu, apalagi tentang korupsi itu, kita dukung penuh itu. Pak Jokowi juga mendukung penuh itu. Yang penting adalah bahwasannya ya tuduhan-tuduhan ataupun opini-opini itu tidak bersifat negatif tanpa dibuktikan dengan data dan fakta. Biarlah aparat penegak hukum dalam hal ini KPK ya dengan PPATK dan sebagainya menelusuri. Kalau tidak ada temuan itu, katakan itu tidak ada gitu. Kalau ada, buka aja seperti apa gitu. Ya, jadi begitu dah. Oke, Bang Ubed, dari temuan yang Anda dapatkan, data-data yang Anda dapatkan, Anda tindak lanjuti kemana? Ya, saya kira ini karena sudah dikonsumsi publik ya, mestinya KPK melakukan proaktif investigation, gitu, melakukan investigasi proaktif terhadap data-data itu. Misalnya bahwa kita tahu proyek strategis nasional yang jumlahnya kurang lebih 200 itu dilakukan di masa era Joko Widodo. Dan yang 36% korupsi itu terjadi atau dugaan kuat korupsi itu menurut data di PPATK memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan proaktif investigasi terhadap perkara ini, karena bayangkan angka yang lebih dari 500 triliun itu angka yang sangat besar. Nah, itu waktu itu data itu baru 190 proyek strategis nasional. Sekarang sudah kurang lebih 200-an ya, lebih ya proyek strategis nasional yang sudah dijalankan. KPK juga sudah merilis ada sekitar 984 triliun uang yang kemudian dilakukan satu analisis bahwa itu ada transaksi uang korupsi 984 triliun. Jadi ini angka yang besar. Karena itu menurut saya KPK punya kewajiban konstitusional secara serius untuk menelusuri perkara ini. Kalau kemudian KPK tidak melakukan upaya investigasi proaktif terhadap perkara ini yang kemudian menimbulkan interpretasi yang luar biasa di publik, dan publik akan kecewa. Oke, baik. Sebesar ini kok nggak KPK diam begitu, KPK tidak menelusuri begitu. Oke. Jadi saya kira itu nanti kalau kemudian ditemukan secara valid bahwa ternyata jaringan di istana menerima, ya lingkaran di istana menerima, lalu lingkaran di Solo menerima, ya itu ditunjukkan ya. Baik. PPATK kepada KPK begitu. Baik. Kalau itu ditunjukkan kan menjadi clear sebetulnya. Oke, baik. Bang Andi, tadi Anda katakan bahwa ini kaset rusak yang diulang-ulang. Artinya ada pihak-pihak yang sengaja mengait-ngaitkan persoalan ini dengan nama Pak Jokowi. Siapa itu, Bang Andi?
Ya, kalau kita lihat ya, mohon maaf ya, kalau saya katakan ya memang yang berseberangan dengan Pak Jokowi, semua apapun yang dilakukan Pak Jokowi itu adalah salah di mata mereka, kan begitu. Ya, lompatan-lompatan teknologi yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk Indonesia ke depan itu juga disalahkan, kan. Dari awal bagaimana proses, katakanlah saya lebih spesifik ya, kalau bicara PSNK itu banyak. Ya, katakanlah bentuk kereta WUS ya, ini kan sudah dirasakan, sudah dinikmati dan sebagainya. Apalagi ini adalah PSO ya, Public Service Obligation, dan itu kan dikatakan oleh Pak Prabowo bahwa ini akan saya lanjutkan sampai ke Banyuwangi malah, ya kan? Artinya ini mempunyai suatu proyek yang benar-benar suatu proud of nation, ya. Dan ini ya membuat ya agak marah nih pihak sebelah nih ya, karena mereka berharap bahwasanya dengan pintu masuknya di kereta WUS itu ya menggiring opini bahwa terjadi keresahan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, kan begitu. Intinya sebetulnya sih seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat kan yang saya ulang-ulang kembali yaitu bahwa KPK kan sudah melaksanakan tugas-tugasnya sampai sekarang ya. Ya kita tunggu aja bagaimana hasil seperti itu. Tapi jangan digiring opini publik bahwasannya di zaman Pak Jokowi ini korupsinya lebih besar ya dibandingkan zaman Pak Harto ya. Ya coba kita lihat apakah pada zaman SBY tidak ada korupsi, itu coba tuh bisa, atau zaman Ibu Mega ya katakanlah proses pembelian yang namanya Indosat ya terus Tangguh dan sebagainya. Jadi itu yang kalau saya katakan, tapi intinya adalah bahwasanya mereka memang mencari celah untuk menjatuhkan dan mencerai-beraikan hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Baik, apapun itu. Baik, mohon maaf waktunya terbatas Bang Ubed, nanti kita akan diskusi lagi di waktu yang lain. Terima kasih Bang Ubed, Bang Andi Aswan juga terima kasih banyak. Selamat sore, sehat selalu Bapak-bapak. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best.